Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan dari Realme T17. Apa saja kekurangannya? Simak video ini baik-baik sampai habis. Oke, langsung saja saya ke intinya. Yang pertama saya akan membahas mengenai pada desain atau covernya. Perlu Anda ketahui bahwa pada desain Realme C17 ini masih menggunakan bahan polikarbonat, yang artinya masih bisa terkena jamur atau masih bisa jamuran ya, tidak seperti body yang berbahan kaca yang tetap awet seperti semula. Nah, untuk itu jika kalian ingin memiliki atau ingin membeli ponsel yang tidak berubah warna tutupnya, tutup bagian belakangnya atau covernya, kalian silakan beli ponsel yang berbahan glass atau kaca. Nah, jika kalian ingin membeli Realme C17 tanpa mempertimbangkan desain atau covernya ini, silakan kalian beli saja, tidak apa-apa. Yang pastinya kekurangan ini cukuplah fatal karena ada beberapa handphone yang harganya 2,8 juta sama seperti Realme C17 ini yang sudah menggunakan bahan dasar kaca atau glass. Salah satunya dari brand Redmi, yaitu Redmi Note 8 Pro yang body atau covernya sudah berbahan glass. Yang kedua ialah pada bagian layar Realme C17 ini. Pada bagian layar Realme C17 itu masih beresolusi HD+. Jadi dia belum full HD+. Karena resolusi layar pada Realme C17 ini yaitu 720 kali 1600 pixel, yang artinya itu masih beresolusi HD+. Jika kalian ingin mempertimbangkan saat ingin membeli HP, apakah kalian ingin membeli HP yang full HD plus atau HD plus atau yang selebihnya ya, karena penting bagi kalian memperhatikan resolusi ini, karena semakin bagus resolusinya maka akan semakin manja juga mata kalian, dan saat kalian bermain handphone kalian tidak akan terlalu perih ya. Jadi mata kalian itu akan selalu nyaman dan tidak perih atau tidak mudah perih. Jadi alangkah baiknya saat membeli handphone kalian membeli yang full HD plus. Tetapi jika kalian tidak mempertimbangkan hal ini, silakan kalian beli Realme C17. Namun perlu kalian ketahui ya bahwa di harga 2,8 juta kalian bisa mendapatkan HP dengan layar full HD plus, yaitu pada seri Narzo ya, yaitu Realme Narzo, Realme 6 itu harganya kisaran 2,8 jutaan, tetapi layarnya sudah full HD plus, artinya sudah 1080 kali 2400 pixel. Sedangkan Realme C17 ini resolusinya 720 kali 1600 pixel. Yang ketiga ialah pada bagian kamera belakang Realme C17. Perlu Anda ketahui bahwa kamera Realme C17 yaitu kamera belakangnya yang quad kamera, masing-masing beresolusi 13 megapiksel untuk kamera wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel macro lens. Jadi perlu Anda ketahui ya, ini merupakan disebut kekurangan. Mengapa disebut kekurangan? Karena di HP kisaran 2,5 juta ke atas itu sudah ada ya, sudah banyak yang menggunakan kamera belakang, kamera wide-nya itu sudah beresolusi 48 megapiksel dan juga 64 megapiksel. Sedangkan Realme C17 ini kamera wide-nya masih 13 megapiksel. Nah, itu merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda membeli HP Realme C17 ini. Kalau menurut saya, kalian lebih baik mengambil Realme Narzo ataupun Realme 6 karena kameranya sudah beresolusi 48 megapiksel dan juga 64 megapiksel. Dengan harga yang sama seperti Realme C17 ini, yaitu kisaran 2,8 jutaan. Berikutnya ialah kekurangan yang keempat pada Realme C17. Mungkin buat Anda para gamer, kalian sudah tidak melirik HP ini lagi jika kalian mengetahui kekurangan keempat pada Realme C17. Karena chipset yang digunakan pada Realme C17 ini ialah Qualcomm Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11 nanometer. Jadi chipset Snapdragon 460 ini itu masih kalah saing, masih kalah jauh ya, kalah jauh dibandingkan dengan MediaTek Helio G90T yang ada pada Realme 6 dan Realme Narzo.
Jadi perlu kalian pertimbangkan sekali saat membeli HP Realme C17 ini. Jika kalian ialah gaming, kalian mungkin tidak akan melirik HP Realme C17 ini karena chipsetnya yang sedikit ampas ya, ampas. Mengapa saya sebut ampas? Karena ini merupakan chipset yang tidak mendukung sekali jika kalian adalah para gaming atau gamer ya guys ya. Jadi kalian perlu mempertimbangkan sekali untuk membeli handphone ini. Dan chipset Realme C17 ini itu dipadukan dengan GPU Adreno 610. Jadi untuk performa Snapdragon 460 ini itu lumayan pas-pasan ya, tidak kuat untuk bermain game berat, namun jika untuk bermain game ringan mungkin bisa. Dan untuk sosial media seperti membuka YouTube, Facebook, Instagram dan lain-lain itu mungkin bisa dan lancar dengan chipset ini. Tetapi jika kalian ingin membeli HP dengan chipset yang lebih bagus, harga yang seperti harga Realme C17 ini yaitu kisaran 2,8 juta, lebih baik kalian mengambil Realme Narzo atau Realme 6 karena chipsetnya yang bagus dan performanya kencang, yaitu MediaTek Helio G90T ya. Jadi jika kalian membandingkan antara Realme Narzo dengan Realme C17 ini, yang menang ialah Realme Narzo karena chipsetnya sangat bagus untuk gamer ya, sangat mendukung untuk orang-orang yang suka game. Dan kekurangan terakhir yang ada pada Realme 17 ialah pada baterainya. Baterainya yang sudah beresolusi 5000 mAh tetapi didukung dengan fast charging yang masih standar sekali, yaitu 18 watt. Padahal seharusnya fast chargingnya seperti Realme 6 ataupun Realme Narzo yang sudah mensupport sampai 30 watt lebih ya. Dan seharusnya pada Realme C17 juga disupport dengan fast charging hingga 30 watt agar pengisian dayanya lebih cepat. Oke guys, itulah kekurangan dari Realme C17. Jika kalian berminat untuk membelinya silahkan kalian beli. Tetapi setelah melihat kekurangan yang ada pada Realme C17 tadi, mungkin akan membuat kalian lebih mempertimbangkan lagi apakah akan membeli Realme C17 atau tidak ya. Itu terserah kalian sebagai konsumen atau pembeli, silahkan kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Namun di samping kekurangan Realme C17 tadi, ada kelebihan yang lumayan bagus ya, yaitu pada internal atau memori internal Realme C17, yaitu penyimpanan internalnya atau ROM-nya yang sudah mencapai 256 GB. Jadi kalian bisa menyimpan sebanyak mungkin foto, video, musik dan lain sebagainya di HP Realme C17 ini. Oke guys, jadi mungkin batas ini saja info mengenai kekurangan Realme C17 yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, silahkan kalian kritik atau komentar ya. Dan jika kalian ingin request compare dari smartphone, kalian silahkan tulis smartphone apa yang akan di compare atau dibandingkan ya. Nanti saya akan langsung membuatkannya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video saya berikutnya.